Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama adalah peranan dan aspek empati dalam konseling. Yang kedua adalah aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Baik, pada bagian pertama saya akan membahas peranan dan aspek empati dalam konseling. Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, atau perspektif orang lain. Empati juga merupakan kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, dengan memahami konteks dan latar belakangnya. Kemampuan empati memungkinkan seseorang untuk memahami bagaimana orang lain merasa dan memberikan respon yang sesuai. Nah, dalam psikologi, empati terdiri dari dua aspek, yaitu kognitif dan afektif. Aspek kognitif ini merupakan kemampuan dari konselor untuk memahami perspektif orang lain. Nah, sedangkan aspek afektif adalah kemampuan untuk merasakan perasaan dari orang lain. Kedua aspek ini saling terkait dan membentuk keseluruhan kemampuan empati. Empati juga dapat dibedakan dalam beberapa jenis, seperti empati yang bersifat kognitif, empati yang bersifat afektif, dan empati yang bersifat moral. Empati bersifat kognitif melibatkan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Sedangkan empati bersifat afektif melibatkan kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Empati bersifat moral merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami nilai-nilai moral orang lain. Empati juga merupakan faktor penting dalam hubungan interpersonal, terutama dalam konseling dan terapi. Nah, dalam konseling, kemampuan empati dapat membantu konselor untuk memahami perasaan dan pikiran klien dengan lebih baik, sehingga konselor dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang lebih efektif. Nah, selain itu, kemampuan empati juga membantu konselor untuk membangun hubungan yang baik dengan klien. Kemampuan empati yang penting ini dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam kehidupan sosial, kemampuan empati ini dapat membantu seseorang untuk memahami perspektif orang lain dan menghindari konflik. Dalam kehidupan budaya, kemampuan empati ini dapat membantu seseorang untuk memahami dan menghargai budaya lain, sehingga meningkatkan toleransi dan kerjasama antar budaya. Dalam intinya, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, atau perspektif orang lain. Kemampuan empati sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hubungan interpersonal dan budaya, serta dalam profesi seperti konseling dan terapi. Empati memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, berikut adalah 5 peranan empati yang sangat penting. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang lebih baik. Empati membantu kita untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain dengan lebih baik, sehingga kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. Ketika kita memahami dan merasakan perasaan orang lain, kita dapat menunjukkan empati dan mendengarkan mereka dengan lebih baik, sehingga orang lain akan merasa lebih nyaman dan terbuka. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, empati juga membantu meningkatkan kepercayaan diri kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, sehingga kita menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu membantu mengatasi konflik. Empati juga dapat membantu mengatasi konflik dalam hubungan interpersonal. Ketika kita dapat memahami perasaan dan pikiran orang lain, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam mengatasi perbedaan pendapat dan konflik. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan keberhasilan dalam karir. Empati juga dapat meningkatkan keberhasilan kita dalam karir. Ketika kita mampu memahami perasaan dan kebutuhan klien atau kolega kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik atau menjadi lebih produktif dalam bekerja. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan emosional. Empati juga dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita dan orang lain. Ketika kita memahami perasaan dan pikiran orang lain,
kita dapat memberikan dukungan emosional yang lebih baik, sehingga mereka akan merasa lebih baik dan terbantu dalam mengatasi masalah emosional. Nah, selain itu juga kita akan merasa lebih terhubung dengan orang lain, sehingga meningkatkan rasa bahagia kita dan kepuasan hidup. Empati terdiri dari beberapa aspek yang saling terkait dalam membentuk keseluruhan kemampuan empati. Nah, berikut adalah beberapa aspek empati yang terpenting. Yang pertama yaitu kognitif. Aspek kognitif dari empati merupakan kemampuan untuk memahami perspektif dari orang lain. Dalam hal ini, seseorang dapat memahami pemikiran, keyakinan, dan pandangan orang lain dengan lebih baik. Kemampuan kognitif ini sangat penting dalam memahami masalah orang lain dan memberikan solusi yang tepat. Yang kedua yaitu afektif. Aspek afektif dari empati merupakan kemampuan untuk merasakan perasaan dari orang lain. Dalam hal ini, seseorang dapat merasakan dan memahami emosi dan perasaan orang lain. Kemampuan efektif empati ini sangat penting dalam memberikan dukungan emosional dan membantu orang lain untuk mengatasi masalah emosional. Yang ketiga yaitu kesadaran diri. Aspek kesadaran diri dari empati ini merupakan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dari diri sendiri. Dalam hal ini, seseorang dapat mengenali perasaan dan emosi diri sendiri, sehingga dapat mengendalikan respon emosional yang tepat dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu komunikasi. Aspek komunikasi dari empati merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan menghargai perspektif dari orang lain. Dalam hal ini, seseorang dapat berbicara dan mendengarkan dengan baik, sehingga dapat memahami dan merespon perasaan, pikiran, atau perspektif orang lain dengan baik. Selanjutnya adalah kesetiaan. Aspek kesetiaan dari empati merupakan kemampuan untuk mendukung orang lain dan mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Dalam hal ini, seseorang dapat menunjukkan kesetiaan dan kepedulian terhadap orang lain, sehingga membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Kemampuan empati yang baik ini memerlukan pengembangan secara menyeluruh. Dengan mengembangkan kemampuan empati ini, seseorang dapat membangun hubungan interpersonal yang baik, membantu orang lain mengatasi masalah, serta meningkatkan kesejahteraan emosional diri sendiri dan orang lain. Aspek empati atau kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain ini memiliki peran yang sangat penting dalam banyak aspek kehidupan manusia. Nah, berikut adalah 8 alasan mengapa aspek empati ini sangat penting. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan sosial. Empati memungkinkan kita untuk berhubungan dengan orang lain secara lebih baik. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain membuat kita lebih mampu berempati terhadap mereka. Membantu memperkuat hubungan sosial, baik itu dalam hubungan pribadi, persahabatan, maupun hubungan kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi. Empati juga penting dalam berkomunikasi yang efektif. Dengan berempati, kita dapat memahami apa yang orang lain coba untuk sampaikan dan merasakan apa yang mereka rasakan. Hal ini dapat membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik, menghindari salah pengertian, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kepemimpinan. Kemampuan untuk berempati juga merupakan karakteristik yang penting dari seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang dapat memahami dan merasakan perasaan anggota timnya akan lebih mampu memotivasi, memimpin dengan bijaksana, dan membantu hubungan yang kuat dengan timnya. Yang keempat yaitu mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Empati membantu kita untuk memahami pengalaman dan perspektif orang lain yang mungkin saja bisa berbeda dari kita. Hal ini dapat membantu kita menjadi lebih toleran terhadap perbedaan, menghargai keberagaman, dan menghindari prasangka atau diskriminasi. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman sosial. Empati juga memungkinkan kita untuk memahami dinamika sosial dan budaya dengan lebih baik.
Nah, dengan berempati, kita dapat mengenali perasaan dan pengalaman orang dalam kelompok sosial atau budaya tertentu, sehingga kita dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas dukungan emosional. Empati adalah komponen kunci dalam memberikan dukungan emosional yang bermakna kepada orang lain. Dengan berempati, kita dapat merasa dan memahami perasaan orang yang sedang menghadapi kesulitan atau tantangan. Dan kita dapat memberikan dukungan yang sesuai dan empatik. Yang ketujuh yaitu mendorong perilaku altruistik. Empati dapat mendorong kita untuk bertindak secara altruistik, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dengan merasakan dan memahami perasaan orang lain, kita dapat tergerak untuk membantu mereka dalam waktu yang sulit, melakukan tindakan kebaikan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup. Empati juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan menjadi lebih berempati, kita menjadi lebih berhubungan dengan orang lain, dalam memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik, dan memiliki kemampuan untuk membantu dan mendukung orang lain. Baik, saya akan membahas materi selanjutnya yaitu aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Konseling adalah proses kolaboratif antara konselor dan konseli untuk mencapai tujuan konseling tertentu. Keberhasilan konseling tergantung pada beberapa aspek atau faktor yang mempengaruhi proses dan hasil konseling. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek penentu keberhasilan konseling. Yang pertama, hubungan konselor dan konseli. Aspek ini adalah faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan konseling. Hubungan yang kuat dan positif antara konselor dan konseli dapat membantu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi konseli untuk berbicara tentang masalah mereka dengan terbuka dan jujur. Konselor yang memiliki keterampilan empati, mendengarkan aktif, dan menghargai keberagaman dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan konseli. Selanjutnya yaitu kepercayaan konseli terhadap konselor. Konseli ini harus percaya bahwa konselor dapat membantu mereka memecahkan masalah untuk mereka. Kepercayaan yang baik dapat memotivasi konseli untuk dapat aktif dalam proses konseling dan mencoba untuk menerapkan saran atau strategi yang diberikan oleh konselor. Selanjutnya adalah tujuan konseling yang jelas. Konselor dan konseli harus sepakat tentang tujuan konseling yang ingin untuk dicapai. Tujuan konseling yang jelas dapat membantu untuk memfokuskan perhatian pada masalah yang perlu diatasi dan membantu konseli untuk merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu metode konseling yang sesuai. Metode konseling yang dapat dipilih harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi konseli. Setiap konseli memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga konselor harus memilih metode konseling yang paling efektif dan tepat untuk membantu konseli mencapai tujuan konseling mereka. Keterampilan konselor. Konselor harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam konseling. Keterampilan ini termasuk keterampilan mendengarkan, empati, mengajukan pertanyaan yang tepat, memberikan umpan balik yang efektif, dan membantu konseli untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah konsistensi dan kesinambungan konseling. Proses konseling harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan konseling yang telah ditetapkan. Konselor harus memastikan bahwa jadwal konseling tetap konsisten dan teratur, dan konseling dilakukan secara terus-menerus hingga konseli merasa yakin bahwa masalah mereka telah teratasi. Yang terakhir yaitu lingkungan yang mendukung. Lingkungan fisik dan sosial di mana konseling dilakukan harus mendukung proses konseling yang aman, nyaman, dan terbuka. Konselor harus memastikan bahwa lingkungan konseling ini terjaga kerahasiaannya, nyaman, dan tidak mengganggu.
Keberhasilan konseling dapat diukur dari seberapa efektif konseling dalam membantu konseli untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa tanda keberhasilan konseling. Yang pertama adalah perubahan perilaku positif. Keberhasilan konseling dapat dilihat dari perubahan perilaku positif yang terjadi pada konseli. Konseli mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik setelah mengikuti sesi konseling. Misalnya, konseling yang awalnya cemas dan tidak percaya diri dapat menjadi lebih percaya diri dan berani setelah mengikuti konseling. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah. Konseling dapat dianggap berhasil jika konseli mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Konselor dan konseli bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Setelah mengikuti konseling ini, konseli dapat menyelesaikan masalahnya dan merasa lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan konseling dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup konseli. Setelah mengikuti konseling, konseli dapat merasa lebih bahagia, tenang, dan memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Konseling juga dapat membantu konseli untuk meningkatkan hubungan sosialnya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu hubungan yang lebih sehat. Konseling juga dapat membantu untuk meningkatkan hubungan antara konseli dengan orang lain. Konselor dapat membantu konseli untuk memahami emosi mereka dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Hal ini dapat membantu konseli dalam mengembangkan hubungan yang lebih sehat dan memuaskan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kesadaran diri. Konseling dapat membantu meningkatkan kesadaran diri konseli. Konselor dapat membantu konseli memahami diri mereka sendiri dan mengidentifikasi nilai-nilai serta kepercayaan yang mendasari perilaku mereka ini. Hal ini dapat membantu konseli dalam mengembangkan diri mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, kesimpulannya, keberhasilan konseling ini dapat diukur dari seberapa efektif konseling dalam membantu konseli mencapai tujuan yang diinginkan, seperti perubahan perilaku yang menjadi positif, penyelesaian masalah, peningkatan kualitas hidup, hubungan yang lebih sehat, dan meningkatkan kesadaran dirinya. Konselor dan konseli harus bekerja sama dalam mencapai tujuan konseling dan mengevaluasi keberhasilan konseling secara teratur. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya, yaitu yang pertama, materi peranan dan aspek empati dalam konseling, dan yang kedua adalah aspek-aspek penentu keberhasilan dalam konseling. Terima kasih.